Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Ketemu lagi di channelnya YouTube KONI Kabupaten Gunung Kidul. Dan sore hari ini kita terus berproses untuk menyambut gelaran olahraga multi event Pekan Olahraga Daerah Porda ke-17 tahun 2025 besok, ketika Kabupaten Gunung Kidul menjadi tuan rumah sebuah gengsi atas nama daerah tentunya, baik ketika Gunung Kidul harus menyelenggarakan sebagai tuan rumah, sekaligus Kabupaten Gunung Kidul harus mengirimkan sebagai kontingen Porda. Tapi hari ini obrolan kita terkait dengan kesiapan Kabupaten Gunung Kidul dalam mempersiapkan diri sebagai kontingen Porda ke-17. Dan telah bergabung di tengah-tengah kita bersama Bapak Dr. Mansur MS. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mansur ini adalah tim ahli yang mendampingi Kabupaten Gunung Kidul dari Porda ke-16 kemarin di tahun 2022, ketika Gunung Kidul berhasil mencatatkan sebagai sejarah baru untuk olahraga prestasi yang selama ini ya Pak belum pernah itu kan naik peringkat. Alhamdulillah 2022 kemarin pecah telur, naik peringkat ke peringkat 4 dan capaian medali juga bertambah ke 33 medali emas. Alhamdulillah. Hari ini ya teman Porda ke-17, proses sudah berlanjut. Kabupaten Gunung Kidul dalam hal ini KONI mempersiapkan sedini mungkin untuk kontingen di Porda besok. Nah, kita cerita resep nih Pak Mansur. Idealnya untuk mempersiapkan atlet yang berprestasi itu waktunya berapa lama sih Pak? Makasih Mas Heri. Jadi membina atlet itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Karena manusia. Ya. Dan itu pun harus menggunakan pendekatan ilmu dan teknologi yang benar. Rata-rata untuk sampai ke Olimpik Game itu dibutuhkan 10.000 jam. 10.000 jam? Ya, 10.000 jam. Proses latihan mereka? Iya. Bisa dibayangkan kalau 10.000 jam dibagi sehari 4 jam. Kira-kira butuh waktu berapa tahun? Iya. Ya rata-rata 10-13 tahun. 10-13 tahun. 13 tahun, iya. Jadi kalau mulai dari usia 8-10 tahun, rata-rata atlet itu akan berprestasi maksimum itu di usia 20-22. Dan itu memang sudah dibuktikan para juara-juara Olimpik itu usianya sekitar 20-22 plus minus 3. Ya, sekitar itu. Usia seorang atlet begitu. Nah, saya kira kita nggak menaifkan. Kita harus mengikuti proses pembinaan yang betul, termasuk di Gunung Kidul. Harus kita mulai dengan pembinaan yang benar. Jangan sampai teman-teman di Kabupaten Gunung Kidul itu melakukan pembinaan tanpa menggunakan pendekatan ilmu dan teknologi. Sebetulnya ilmu dan teknologi bukan sesuatu yang susah sebetulnya. Prinsipnya cuma sederhana itu. Cuma dilakukan secara teratur, ya. Yang kedua terukur dan berjenjang. Sebetulnya intinya cuma itu. Tapi yang jadi persoalan adalah bagaimana supaya bisa meminit latihan-latihan para atlet itu bisa terukur, teratur, dan berjenjang. Itu memang tidak mudah. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah tim yang mendampingi begitu, dan nyuwun sewu nomor 1 adalah pada pelatih kunci nomor 1. Oleh karena itu
kami banyak mendekati untuk di Gunung Kidul itu nomor satu adalah pelatih. Pelatih yang Iya, disiapkan. pelatih yang nomor satu kita siapkan. Karena bagaimanapun perubahan yang pertama itu dari pelatih. Mengharapkan perubahan dari atlet tidak mungkin kalau tidak diawali dengan perubahan para pelatih. Sehebat apapun, sepotensial apapun, Iya, sebakat, sebagus apapun iya, atlet, tapi ketika di tangan pelatih yang tidak tepat, mereka nggak bisa tidak bisa berprestasi. berprestasi. Nah, Nah, saat ini, Dok, ketika ya 2 tahun lebih, Dr. Mansur mendampingi proses ya, pelatih Gunung Kidul dalam mempersiapkan atlet, khususnya di Pekan Olahraga Daerah, Porda. Nah, sejauh ini terkait dengan saya katakan kualitas pelatih di Gunung Kidul, ini apa yang harus kemudian ditingkatkan lagi, atau sejauh ini seperti apa sih potensi pelatih di Kabupaten Gunung Kidul? Karena kita ingin mereka juga harus memiliki sebuah ilmu kan, Dok? jadi kita harus mempunyai asumsi bahwa manusia itu bisa berubah. Ini yang nomor satu. Dan yakin bahwa para pelatih dengan segala kekurangannya, insya Allah kita yakini bisa berubah. Ini penting banget. Berarti kemampuan, Iya, kemauan. kemauannya, terutama Kemauan. kemauan. Hanya perlu kita catat juga perubahan ini sangat bervariasi. Ada yang relatif cepat, ada yang agak lama, bahkan ya membutuhkan kesabaran kita. Jadi di samping kita yakin, yang kedua sabar. Sabar. Sabar mendampingi, sabar untuk menyampaikan. Karena menyampaikan ini merupakan pekerjaan yang berat. Mengajak pekerjaan yang berat. Dan mohon maaf, pekerjaan mengajak ini biasanya tidak disukai. Ya, tidak disukai zaman sekarang. Enaknya ya jadi follower lah begitu. Iya. Tapi mengajak ini agak susah. Nah, karena mengajak pekerjaan susah, maka perlu endurance kita ini. Endurance harus terus-menerus mengajak ini, jangan sampai sekali dua kali. Di samping pertemuan-pertemuan yang sifatnya kelompok, klasikal, kita juga akan datangi dengan individu-individu. Supaya apa? Di samping kita itu tahu secara umum, tetapi secara individu, kadang-kadang ada kendala-kendala yang sifatnya itu non-teknis yang harus diatasi. Nah, mereka rata-rata kan kendalanya itu di waktu. Ya, Pelatih Gunung Kidul ya, lebih pada waktu. betul. Karena pekerjaan, Karena atau pekerjaan satu, karena yang paling nomor satu adalah visi misi pelatihnya. visi misi Ya, pelatih. visi misi pelatih. Kondisi pelatih di Kabupaten Iya. Gunung Kidul saat ini. Iya, betul. Lebih pada betul. persoalan waktu, Betul. kemudian Visi misinya. Untuk saya katakan kalau merubah nggak mungkin ya, Dok. Tapi kemudian ya minimal kemudian menambahlah Ya. visi misi mereka, semangat mereka. Nah, ini aktor dominan. Ini lebih pada siapa? Pemkab atau bahkan KONI, atau ekosistem mereka yang kemudian dibenahi? Nah, saya kira apa ini? Ini merupakan sesuatu yang kompleks, pekerjaan bersama. Nggak bisa Pekerjaan itu, bersama. ya pekerjaan bersama. Jadi kita harus bersama-sama menggandeng bareng begitu dengan ya sedikit sabar. Nah, mereka nggak mungkin bisa diajak lari Ya. begitu, tapi minimum perubahan 1% itu sangat penting sekali. Orang berubah drastis tidak mungkin, impossible, sulit sekali. Apalagi kalau apa ya, kita nggak punya semacam identifikasi ke depan itu seperti apa dah begitu. Nggak bisa Berarti itu. ada sebuah komitmen bersama, Iya, stakeholder betul. olahraga. Nah, oleh Ya karena Pemkabnya, ya, ya KONI sendiri, betul, dan juga pemerintah daerah. betul. Keputusan dalam menyiapkan Iya. atlet, pada akhirnya kan fasilitas dan sebagainya, Dok. Iya. Jadi atmosfernya itu yang kita ciptakan. Ekos. Harus KONI itu harus mempunyai, terutama KONI. KONI karena mempunyai peran yang cukup besar Ya. untuk membuat atmosfer ini supaya berjalan dengan baik. Saya kira itu KONI yang nomor satu. Nah, kemudian pengkap-pengkap itu yang masih tidur, ya kita ajak terus, kita ajak yang sudah bagus, kita dorong begitu. Terus intinya memang kita tidak boleh berhenti untuk mengajak.
Terus kita berikan bimbingan, kita berikan semacam stimulasi, bahkan karena mereka itu situasinya beda-beda. Kadang-kadang dengan cara yang agak keras sedikit, Ya. dia terbuka. Tapi ada cabang tertentu dengan keras dia malah lari. Ya. Ya, ini penting, harus perlu kita ciri, kita semacam kita identifikasi kemungkinan, ya, kemungkinan kita harus lebih detail memahami mereka. Menyelami karakter Iya, masing-masing pelatih. betul. Ini ketika kemudian bisa kita ilustrasikan ataupun kita istilahkan keadaan cabur di Kabupaten Gunung Kidul. Kalau kemudian kita pilih mereka yang stagnan, mereka yang berkembang, mereka yang maju, persentasenya ini seperti apa, Dok? Apakah lebih banyak yang stagnan atau yang maju seperti itu? Saya lihat mereka sekarang itu sudah mulai terinspirasi dengan teman-teman, karena beberapa pelatih cabang olahraga itu mereka bisa berprestasi di tingkat nasional. Nah, dengan begitu dia melihat, loh ternyata teman-teman kita bisa. Nah, mereka ikut. Nah, ini angin yang cukup kuat ini, yang cukup bagus begitu, dan hampir sebagian besar sekarang itu sudah mulai arah ini. Sedangkan yang masih sulit untuk bisa berubah, masih selalu dengan konsep lamanya itu, ya mungkin hanya 10-15% lah gitu. Sedangkan yang di tengah-tengah biasa, atau di tengah-tengah itu biasanya yang paling banyak begitu. Yang paling banyak begitu ya, mereka ingin cari aman dan seterusnya, itu kan biasanya tetap ada begitu. Tapi saya selalu sampaikan kepada teman-teman pelatih bahwa kita ini tidak melakukan perubahan sekarang, pasti orang lain nanti yang akan melakukan perubahan. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Apalagi dalam momen sekarang, Gunung Kidul sebagai tuan rumah, betul, ini merupakan ya semacam tantangan untuk membuat sejarah baru begitu. Ya teman-teman harus begitu, jangan sampai hanya nyuwun sewu ikut Porda seperti yang lalu cuma begitu. Ya janganlah. Jangan-jangan prestasi itu bagi mereka. Saya katakan mereka, teman-teman kita, teman-teman cabur, atlet maupun pelatih, prestasi mereka itu bukan karena capaian dari sebuah proses, dalam hal ini adalah prestasi medali, tapi jangan-jangan prestasi bagi mereka itu ketika sudah bisa mengikuti Porda itu prestasi. Ini masalah kan, Dok, itu kan. Artinya ketika udah ikut Porda ya udah sesuatu yang membanggakan gitu kan. Tapi kemudian targetnya tidak ada. Nah, terkait dengan ini, Dok, kalau kemudian kita bicara tentang Porda besok tahun 2025 ketika Gunung Kidul menjadi tuan rumah, persentasenya lagi, saya banyak menyampaikan kata presentasi nih, Dok, karena juga biar menjadi sebuah evaluasi bagi kami Gunung Kidul, dan juga mengajak teman-teman, karena tadi Dr. Masa menyampaikan ekosistem itu penting, kemudian spirit, kemudian motivasi gitu kan. Nah, keadaan proses yang sudah berjalan, kita TC ini sudah 2 tahap. Tahap 1 yang kemarin di bulan Juli sampai dengan bulan September, dan hari ini tahap 2 Oktober sampai dengan Desember, yang akan berakhir besok di bulan Desember sebagai bahan evaluasi tentunya. Nah, minimal kemudian sebelum kita meninggalkan sebuah evaluasi besar atas proses yang sudah berlanjut itu kan, karena proses entry by number sudah berjalan, dan terlagi ada proses entry by name. Nah, sejauh ini, Dok, capaian dari teman-teman pengkap, dari teman-teman pelatih cabur di tiap cabur masing-masing, ini peningkatannya tadi, Dok, peningkatannya kalau kita tentang prestasi emas lah, Dok, ya prestasi kan harus yang terbaik kan, Dok. Iya, betul. Ini kira-kira persentasenya ke tadi capaian emas, karena mereka sudah mentargetkan masing-masing, gitu kan. Ini logis nggak sih, Dok, ketika mereka hari ini mentargetkan emas dengan pola latihan yang sudah dilakukan? Yang sesuai dengan disiplin ilmu itu kan? Iya. Yang logis itu sedikit. Yang logis sedikit. Iya, sebagian besar belum logis. Belum logis. Nah, karena belum logis itu kita berikan pengertian. Kalau membuat target itu harus diimbangi dengan perubahan-perubahan. Mereka itu banyak menargetkan emas, tapi tidak ada perubahan perilaku dalam latihan. Ini yang jadi momok. Ini yang banyak dialami oleh para pelatih begitu.
Tidak ada semacam trigger baru karena saya mentargetkan 3 medali emas. Sebelumnya nggak pernah. Apa usahanya? Ya. Latihannya dari 4 jam menjadi 10 jam atau 10 menjadi 16. Tidak sama sekali. Nah, ini yang kita bimbing. Ayo, kalau memang targetnya itu 3 medali emas yang sebelumnya tidak, ayo latihannya harus berubah. Ini penting banget. Saya sering menyampaikan, melakukan sesuatu dengan cara yang sama, hasilnya tak akan jauh beda dengan yang sudah ada. Iya. Melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, hasilnya ada 2 kemungkinan. Iya. Gagal atau sukses, tinggal Iya. kemudian proses. Iya. Berarti proses ini sangat dominan untuk bisa menjadikan sebuah hasil. Iya. Nah, saat ini dok, volume yang dilakukan teman-teman pelatih dalam proses latihan itu sudah ideal sebelum seminggu atau gini, idealnya seminggu mereka itu latihan harus berapa kali gitu, Pak? Yang Jadi begini Mas Heri, saya lebih condong kepada volume jam. Volume. Ya, yang bisa melakukan sampai dengan 16 jam, di 16 atas 16 jam. dalam Itu seminggu. dalam seminggu. Itu belum sampai 15%. Ya. Kita harapkan di masa mendatang Ya. mereka itu lebih dari 25%. Ya, terus kemudian naik semuanya kalau perlu semuanya. Ya. Begitu. Ya, lebih dari 50%. Target kita lebih dari 50% harus di atas 16 jam. Kalau mereka latihan seminggu sudah 16 jam. Mohon maaf, proses ini menjadi bagian penting soal hasil nanti. Teman-teman itu sudah saya sampaikan. Anda jangan orientasi kepada target. Tapi saya lebih optimal pada proses. Proses itu perilaku. Kalau Anda itu sudah melakukan proses latihan dengan baik, silakan mengikuti. Saya selalu sampaikan itu. Saya balik sekarang itu begitu. Cabur, cabang olahraga. Ini kan ada yang beregu, ada yang perorangan. Kan? Nah, dengan target yang harus kemudian dia capai, yang dia lakukan, minimal kemudian 16 jam dalam seminggu, ini juga berlaku sama antara cabur perorangan atau dengan cabur beregu. Prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama. Hanya untuk yang sifatnya kelompok, permainan dan seterusnya itu akan mempunyai semacam beban yang relatif lebih ringan dibandingkan individu. Ya. Kalau individu itu nggak bisa digantikan sebenarnya. Mereka harus habis-habisan sendirian. Ya. Jadi Sian nggak bisa, nanti nggak main bagus kan digantikan, nggak bisa. Ya. Mereka harus habis-habisan, nggak bisa. Dan kadang-kadang sehari dia bermain lebih dari 2-3 kali. Nah, ini yang harus disiapkan. Nah, pelatih kadang-kadang nggak paham seperti itu. Ya, kadang-kadang hanya latihannya seperti apa. Padahal untuk tampil di pertandingan sehari lebih dari 2-3 kali, apa fisik yang harus disiapkan? Mereka nggak siap gitu. Oleh karena itu ini penting sekali pemahaman-pemahaman seperti yang nantinya kita harapkan mereka itu tambah semakin dewasa, terutama ketika membuat perencanaan yang bagus, sekaligus juga membuat target yang bagus, ya itu semakin dewasa. Mereka tidak mengeluh penyakitnya ini, tidak menyalahkan. Nah ini di awal selalu nomor 1 yang saya ajak, ayo jangan mengeluh, jangan menyalahkan. Apalagi di Gunung Kidul dok ya, Ya. dengan segala macam keterbatasan. Ya. Maka yang bisa dilakukan adalah sebuah kreativitas. Ya. Ya kan? Dan itu sebetulnya salah satu kelemahan pelatih untuk mengelak. Iya, sebetulnya pelatih dimanapun mereka itu tidak ada itu yang sempurna, perfect itu tidak ada. Kalau ada kekurangan ya berusaha, pelatih yang hebat selalu berusaha mencari solusinya, harus begitu. Tidak usah kesana kemari ngomong dan seterusnya, tidak perlu, sudah diatasi aja. Dan ini malah yang justru gentleman yang orangnya seperti itu. Karena keterbatasan ya, kalau di Gunung Kidul dari awal kita sampaikan, kita tahu paham lah bahwa ya ini persoalan klasik. Tapi bagaimana kemudian tantangan ini harus ada sebuah kreativitas yang dilakukan oleh teman-teman pelatih. Nah ini dok, Porda ini kan bulan September, ada 9 bulan ketika kita hitung dari 2025 besok. Dan sekarang di sisa-sisa akhir TC tahap 2, pelatih harus kemudian bisa merencanakan, kemudian juga melaksanakan dan mengevaluasi. Nah,
Idealnya nih dok, ketika besok Porda kita di bulan September, maka capaian untuk proses TC tahap 2 yang akan berakhir di bulan Desember ini lebih ditekankan pada kemampuan apa, Dok? Apakah fisik ataukah skill personal atau Nah, jadi fisik itu sudah didasari periode sebelumnya. hmm, Nah, sekarang diteruskan masih fisik, nah, tetapi fisik yang untuk besok ini, terutama yang capaiannya VO2 max-nya belum dicapai harus ditingkatkan lagi. Strength-nya yang belum harus ditingkatkan lagi begitu. Tidak ada kata terlambat. Terus begitu. Nah, teman-teman ini yang apa ya, kapten tentang ilmu dan teknologi, kita guide lah begitu, kita guide. Ayo kita sama-sama kalau ngelatih itu yang benar, strength-nya ini harus parameternya seperti ini, VO2 max parameternya seperti ini, supaya atlet ini ketika nanti masuk periode khusus ya mereka sudah siap, nggak ada cedera, nggak ada apa, nggak ada keluhan-keluhan, dan mereka lebih enjoy nanti. Dan ini harus dilakukan terus menerus begitu. Nah, ini menjadi PR kita ya untuk para pelatih ini. Harapan kita VO2 max dan kekuatan ini di bulan Juni ini sudah tercapai. Sehingga Juli, Agustus dan seterusnya itu tinggal memperbaiki kematangan-kematangan mereka di dalam pertandingan. Ini yang berarti saat ini cuma masih masuk kepada periode ya, umum periode umum dan ya, idealnya ketika ya. besok masuk pada periode latihan khusus ini di bulan apa dok? Di Juni hampir semua Di ya, bulan Juli. hampir ya, Juni, Juli, Agustus ini sudah harus masuk. Tidak boleh lebih dari itu ya. Kalau seandainya di bulan itu fisiknya masih kurang, ya kita udah lewat. Ya. Nggak ada kesempatan untuk fisik lagi itu di bulan itu. Mei, Juni, Juli itu sudah ya sekitar 1-2 bulan itu, 1 bulan 2 bulan itu selisih sedikit tidak masalah. Ya, saya kira itu. Sementara tantangan tadi dok, betul. Masih juga ada beberapa cabur pelatih itu yang beranggapan bahkan pada atlet ini Ya. bahwa mereka itu tidak membutuhkan VO2 max gitu kan Ya. di beberapa cabur. Ya, ini kan persoalan. Padahal Ya. tiap olahraga perlu kan. Ya. Idealnya berapa sih dok VO2 max yang harus dimiliki capai oleh seorang atlet? Jadi VO2 max itu sangat ditentukan oleh caburnya. Cabur yang membutuhkan kondisi fisik yang berat itu VO2 max-nya harus besar begitu. Sedangkan cabur-cabur yang tidak membutuhkan fisik tinggi tapi harus tetap VO2 max itu penting. Sebetulnya VO2 max itu kan kebugaran. Bahkan orang hidup tanpa olahraga pun ya, tanpa non atlet pun kebugaran itu tetap kita perlukan. Itu penting sekali. Jangan sampai kita berpikir, enggak penting itu, bukan. Orang hidup itu penting sekali. Orang hidup aja butuh kebugaran. Butuh kebugaran. Apalagi atlet kan atlet, ya begitu. Ya tetap harus diperlukan. Jadi atlet-atlet yang kontak langsung itu kalau bisa di atas 50 lah begitu. 50. Di atas 50. Ya, kontak-kontak langsung seperti sepak bola, basket itu sudah di atas 50. Skor kalau bisa 55 60 lah begitu. Kemudian cabang bela diri itu kalau putra ya di atas 55. Ya, kalau putri harus di atas 48. Kalau sebelum masuk di situ, ayo ditingkatkan terus sampai mendekati 48 begitu. Nah dengan kondisi fisik yang bagus, VO2 max yang bagus, mereka itu kemungkinan cedera lebih kecil, mereka akan enjoy ketika pertandingan. Dan satu lagi yang penting, PD. Mereka fisiknya bagus itu PD, dan PD itu kontribusi terhadap kemenangan besar banget. Apalagi persoalan Gunung Kidul dong, yang selama ini identik gitu kan. Dikatakan orang gunung, ya main di kota, suaranya penonton, mental sudah drop. Nah, besok tantangan kita sebagai tuan rumah, sehingga seharusnya kepercayaan ini lebih tinggi kan, dok. Sehingga bisa mengangkat perform mereka saat tampil. Betul. Tuan rumah itu beda, ya. Bagaimanapun support dari masyarakat itu akan memberikan kontribusi sendiri terhadap kepercayaan diri mereka. Pasti itu. Nah, ini dok, idealnya di bulan ini, akhir tahun ini, kita masih pada fase latihan secara umum. Kemudian besok udah masuk latihan secara khusus itu. Tapi realnya kemudian volume latihan masing-masing cabur juga belum seutuhnya mereka mencapai pada posisi ideal 16 jam per minggu kan dok ya. Kemudian ya di satu sisi ya tuh kan VO2 max teman-teman juga ini belum pada level ideal 50 bagi atlet-atlet yang cabur-cabur
bergu, fisik gitu kan, Ya. bela diri lebih tinggi Ya, tentunya. begitu. Nah, masih adakah kesempatan untuk menaikkan hal itu, Dok? Ya. Itu Mike. Masih sekali. Jadi peluang untuk meningkatkan masih sangat terbuka teman-teman ini. Dengan cara menaikkan volume latihan. Volume latihan sama skala prioritas. Jadi harus banting setir. Ini kita masih periode persiapan. Jangan latihan yang sifatnya spesial. Sudahlah. Latihan yang sifatnya spesial sedikit saja untuk teknik. Teknik-teknik dasar ya, itu sudah supaya diperbaiki ya. Teknik-teknik yang mendukung untuk periode persiapan khusus itu yang diperbaiki. Tapi basicnya sekarang ini adalah physically. Yang itu harus ditingkatkan, digeber sekarang ini. Ya, beget bukan berarti kemudian volumenya meningkat secara drastis, tidak. Yang semula baru 10 jam itu coba mulai ditingkatkan demi tahap. Ya, 5% dulu ditingkatkan menjadi 12, 11 dan 3 bulan ke depan sudah sampai 16 jam. Insya Allah kalau sudah 16 jam, mereka itu VO2max-nya bisa kita predik bisa sampai mendekati ideal untuk cabang olahraga. Maka di sini pelatih harus memiliki sebuah catatan. Ya. Bagi tiap atlet mereka, baik olahraga bergu maupun perorangan, pelatih wajib ya Dok ya, memiliki sebuah catatan. Itu salah satu kompetensi pelatih. Salah satu bentuk tanggung jawab pelatih. Ketika melatih dia harus punya record atlet semuanya. Harus punya record. Ya, baik itu secara manual maupun secara digital. Harus punya rekamannya. Dan ini suatu saat akan dipertanggungjawabkan kepada atlet, kepada dia sendiri. Nah, yang paling penting dipertanggungan jawab kepada Yang Maha Kuasa. Kita ini sebetulnya amanah. Melatih kita itu sungguh-sungguh atau tidak? Kalau melatih nggak sungguh-sungguh, Masya Allah. Ini mengingkari. Karena apa? Diserai tugas untuk membina manusia, dia terlantarkan. Dia ingkari. Masya Allah. Alhamdulillah betul itu. Nah, semoga pelatih-pelatih yang masih seperti ini, gendang tobat gitu Mas. Dan tobat. Iya. Karena juga proses latihan itu bagian dari amal, yang terus mengalir ya. Betul. Ya. Karena bagian dari ilmu yang kemudian disampaikan kepada para atletnya. Nah, oke Dok, artinya bahwa proses latihan yang harus dilakukan saat ini ketika kita menuju Porda adalah pada fase umum. Kemudian target latihan hari ini adalah bagaimana kemudian top perform dari seorang atlet, dalam hal ini adalah fisik, kemampuan fisik yang meningkat. Benar. Untuk mencapai level top perform bagi seorang atlet, ya kita di Porda aja lah Dok, di bulan September. Selain fisik yang bagus, kebugaran yang bagus, ini apalagi Dok yang mempengaruhi top perform seorang atlet? Jadi ada aspek yang sangat penting sekali untuk mendukung top prestasinya itu. Jadi kompetisi kita itu tidak hanya latihan, tapi juga kompetisi pada aspek konsumsi makanan. Asupan. Ya, asupan itu. Gimana dengan Gunung Kidul? Gunung Kidul kan minim gizi. Siapa bilang? Makanya gaplek, timbul itu kan. Kulinernya luar biasa Gunung Kidul itu. Ya, artinya sayur-sayuran juga penuh dan seterusnya. Tinggal mau atau tidak, begitu aja. Jadi penting sekali satu gizi, yang berikutnya tidur. Nah, istirahat. Nah, ini di Gunung Kidul tuh Dok, kan ada di kulinernya banyak itu kan. Begadang wedangannya juga tinggi Dok. Ini tantangan kan. Pelatih mengkondisikan, terutama apa? Setan gepeng itu jangan sampai banyak mengganggu. Nah, ini ya. Ya. Atlet-atlet di mana saya selalu hati-hati dengan setan gepeng. Tidur Anda setelah jam 9 harus sudah tidur. Sampai jam berapa? Jam 4 sudah. Itu sudah sangat cukup sekali. Nah, jangan sampai pada jam-jam istirahat itu Anda nggak tidur. Karena itu berbahaya sekali. Hati yang akan memproses detoksifikasi ketika latihan nggak berjalan dengan bagus, tidak efisien. Karena apa? Anda tidak tidur. Jadi tidur ini penting sekali. Ya. Saya kira itu. Oke, terima kasih Dok. Percakapan kita hari ini sangat daging semua. Nah,
teman-teman tahan dulu karena kita masih pada fase latihan umum, sehingga percakapan kita ini akan berlanjut. Kapan lagi akan kami undang Dr. Mansur di tempat ini lagi. Tapi kemudian review ataupun note kita di sore hari ini, terutama bagi kita, ya insya Allah Raga Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki sebuah tantangan untuk dinilai, diukur atas proses latihan olahraga prestasi, bahwa olahraga prestasi itu harus kemudian terencana, kemudian terarah dan terukur. Betul. Maka proses yang menentukan. Sebelum kemudian kita bicara tentang prestasi, maka bicara tentang proses ideal seorang pelatih mempersiapkan diri, seorang atlet juga berlatih. 16 jam Ya, dalam ini seminggu. Terima kasih Dr. Mansur atas waktunya di sore hari ini. Sehat selalu dan Amin. terus menebar Amin. nilai Amin. manfaat. Amin, amin, amin. Insya Allah kita akan bersama. Sukses itu ketika kita juga bisa memberikan nilai manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.